الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kiram, wabil khusus yang saya muliakan Ustaz Askafatul Ahmad yang dalam hal ini sebagai penceramah tunggal dalam masalah Isra Mi'raj yang kita rayakan pada malam ini. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, beserta para pengurus dan jajarannya, dan para hadirin sekalian, Ibu, Bapak, hadirin undangan, khususnya Majelis Taklim Al-Kawthar dan Majelis Taklim ibu-ibu. Namanya apa ibu-ibu Majelis Taklimnya? Kenapa? Majelis Taklimnya ibu-ibu apa namanya? Ar-Rahmah. Sama lupa saya. Majelis Taklim Ar-Rahmah ibu-ibu yang hadir dua majelis Pak muslimin muslimat, alhamdulillah. Semoga nanti kita dapatkan keberkahan ilmu dan dalam rangka menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu, bapak atas dukungan kegiatan ini, khususnya ibu-ibu Dawis DRT 0102 yang membantu sepenuhnya di bidang logistik. Yang ada di depan kita ini adalah sumbangan dari ibu-ibu keluarga besar keluarga besar RT 102 dan juga Mas Agus. Mana Mas Agus? Subhanallah, Mas Agus, semoga usahanya lancar ke. Beliau juga memberikan sebagian dagangannya di sini supaya lebih berkah usahanya. Semoga lebih membahagiakan keluarga dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Agus, mohon ya salam untuk keluarga ya. Semoga sehat semuanya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya satu tema yang penting kita petik, yaitu hari ulang tahun sholat. Ya, karena perintah sholat itu turun di peristiwa Isra wal Mi'raj. Mari, apa yang harus kita lakukan dengan sholat itu sendiri? Sudahkah kita benar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah? Sudahkah kita memiliki poin-poin sholat? Nanti Ustaz saya akan menyampaikan. Ngapunten Ustaz, sedikit saya garis bawahi kurikulumnya sholat ini. Ibu bapak semuanya perlu tahu nggak kira-kira jenis sholat yang kita lakukan ini kita termasuk kategori mana kira-kira? Apakah masuk kategori 1, 2, 3, 4? Menurut ulama, sholat ada 4 kategori. Yang pertama adalah sholatnya orang awam, biasa-biasa saja, yang pekerjaannya ketika sholat hampir ketika takbir pertama ingat Allah, ya, iftitah, fatihah, ruku, hilang, tidak ingat siapa-siapa. Salam baru ingat Allah lagi. Nah, ini salatnya orang awam yang tidak ngerti ilmunya sholat. Ini kebanyakan diantara kita ada yang demikian. Ketika kita takbir ingat sembarang sudah, Allahu Akbar sudah semangat, khusyuk. Saat iftitah ingat jemuran, saat al-fatihah ingat apa yang kita lakukan di siang hari tadi. Saat ruku bukan ingat kepada Allah, tapi ingat yang lain. Sampai pada tahiyat akhir salam baru ingat lagi kepada Allah. Ini adalah kategori tingkatan sholat awam. Kategori yang kedua adalah orang yang sholatnya separuh lupa, separuh ingat.
Ya, separuh lupa, separuh ingat. Mungkin dari takbir, kemudian iftitah, sudah masih ingat kepada Allah, tapi sampai pada ruku, pada i'tidal sudah hilang, ingat yang lain. I'tidal hilang, sujud baru ingat kepada Allah. Terus duduk lagi dan tidak sujud, ingat lagi, lupa lagi. Ini adalah kategori kita semuanya. Yang manusiawi sering lupakan apa? Banyak tumpuan beban pikiran dalam kehidupan kita yang selalu terbawa dalam ibadah sholat. Kita kira-kira masuk kategori mana? Saya yakin banyak kategori dua, Ustaz. Ini ya. Mari kita ubah. Apakah dalam sholat nanti ini ulang tahun, apa kita bisa meningkat lagi, bisa menuju kategori 3? Kategori 3 ini adalah yang 75% ini ingat Allah, 25% ini kategori lupa pada Allah. Ini biasanya setelah zamannya tabi'in. Karena zamannya tabi'in ini jauh dari Rasulullah, jauh para sahabat dan para ulama-ulama. Saya nggak yakin 100% full ingat kepada Allah. Masih juga itu manusiawi. Ini saya kayak menurut para ulama, tidak semua ustaz ulama itu ketika sholat 100% ingat Allah, tidak, masih kategori 3 katanya. Nah, yang kategori 4 ini adalah sholatnya para sahabat yang memang kumpul dengan Rasulullah, dekat dengan sumbernya ilmu sholat, ilmunya Al-Quran, dan tahu persis Al-Quran diturunkan, sehingga sholat ini 100% ingat pada Allah. Contoh Sayyidina Ali ketika dipanah nusuk pada badannya, dia sakit, mau dicabut sama sahabat, jangan cabut, nunggu saya sholat. Sayyidina Ali sholat itu lupa sakit, lupa apapun. Ketika dicabut panah itu, dia tidak sakit apa-apa. Ini khusyuknya ingat kepada Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat lain ketika sholat 100% bersahabat dengan dan bercakap-cakap dengan Allah. Dibunuh pun tidak terasa sakit. Kita masuk kategori yang mana ini kira-kira? Nanti Ustaz Aska bisa membawa kita, membantu kita gimana sholat kita benar-benar khusyuk, benar-benar diridhoi Allah, dan benar-benar mendapatkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang diharapkan kami Ustaz Aska. Jamaah ahli sholat semua, tapi banyak kategori 2 saya lihat begini. Tapi kategori 1 tidak ada, banyak anak-anak yang kategori 1. Ini nih saya baca dan saya ikuti pengajian para ulama-ulama dibagi 4 kategori ini. Mudah-mudahan kita mampu kategori dia yang bagus, kategori 3 yang bagus. Kategori 4 tidak mungkin. Tidak mungkin. Mari, memang sulit dan sholat itu berat sekali. Innahu lakibaratun illa alal khosyin. Sungguh berat itu sholat, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Hari ini sholat, nanti ikat mati. Kan gitu tadi. Tafsirnya begitu. Hari ini sholat, 5 menit lagi ikat mati. Khusyuk betul, karena tidak mungkin besok pagi akan mengerjakan sholat. Illa alal khosyin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kira-kira begitu kurikulum gisi-gisi yang akan disampaikan Ustaz Aska Fatoni. Itu yang kami minta nanti. Demikian sambutan dari takmir Masjid Baitur Rahman. Mohon maaf bila ada sajian kami pada bentar kurang berkenan. Semoga sedikit ilmu nanti banyak memberikan manfaat dan kebahagiaan kita dunia akhirat, dan banyak memberikan keberkahan dalam kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.